Jadi kemarin kan udah bikin resume sama CV ya, Kecerdasan buatan. sama CV. Sekarang kita akan mengenal AI. Kedua, jadi sekarang tuh orang tuh banyak belajar AI ya. Kalau saya di luar tuh kayak e-course, kayak di mana-mana belajar AI. AI itu kita harus menguasai namanya command prompt. Command prompt itu perintah ke AI supaya AI membuat sesuatu yang kita perintah. Itu pakai bahasa Indonesia, ada yang memakai bahasa Inggris. Saya juga sudah menggunakan AI karena satu, untuk ilustrasi biasanya saya menggunakan AI karena zaman sekarang tuh kita tidak butuh orang yang bisa gambar. Dengan AI kita bisa membuat ilustrasi. Kedua, ada dengan menggunakan AI kita misalnya bukan pencipta lagu atau bukan komposer ya. Saya percobaan bikin lagu anak solehnya, anak soleh eksperimenan. Dia plus komposisi lagu plus lirik plus penyanyinya itu pakai AI udah bisa. Jadi musisi sudah mulai dikalahkan sama AI. Kedua, kamu guru-guru namanya ku AI dielehkeun. Ya. Ketiga, filmmaker itu mulai akan dikalahkan sama filmmaker sama AI. Jadi kita bikin ilustrasinya di mana sama AI, dibuat roll geraknya di mana sama AI. Nah, kalau kita tidak belajar dari sekarang, kita akan digantikan oleh AI. AI itu naon? Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Sekarang semakin berkembang. Ya. Kalau kita tidak ngeh dengan adaptasi sekarang, contoh misalnya udah mengenal ChatGPT, udah mengenal belum? Nah, jadi orang-orang yang membuat cerita atau copyright, buat iklan atau cerita itu bisa ke ChatGPT. Kedua, kalau kita nanyain misalnya contoh nanyain apa misalnya tentang ilmu tentang rumus kimia per nanti sama ChatGPT dikasih tahu cara-caranya. Bahkan orang yang tesis yang tugas akhir itu menggunakan ChatGPT. Misalnya contoh saya pernah ngebantuin tugas akhir tentang ekonomi syariah bagi UMKM. Ya, datanya itu di AI ChatGPT. Kita dikembangin. Gitu. Jadi kalian harus mengenal ChatGPT kayak gimana. Nanti pelajaran ekonomi kumaha pakai ChatGPT. Pelajaran matematika kumaha. Pelajaran ilmu kimia kalian kasih ilmu kimia tak? Ada. Dikasih ilmu ekonomi, kasih ilmu keuangan, itu di ChatGPT bisa kita cari data-datanya. Tapi tetap yang ngembangin kita. Terus bagaimana kita comment prompt-nya kayak gimana? Sekarang sudah bermunculan AI yang gratisan atau AI yang berbayar. Contoh kayak Bing. Yang sekarang mau diajarin adalah Bing Image Creator. Jadi tapi gunakannya di WA. Di WA. Karena ininya lagi masalah, lagi kontrak-kontrak, nanti ditampilkan. Caranya gimana? Nanti saya diajarin. Ada melalui aplikasi namanya Bing. Ada yang melalui web browser. Nah, kalian nanti diajarin lewat web browser, nanti diajarin lewat WA, nanti diajarin WA aplikasi. Gunakan se-efisien mungkin tentang chat GPT-nya. Gitu. Tentang Copilot. Sekarang mau bahas tentang Copilot.
yang buatan Microsoft. Gitu. Yang buatan Google namanya apa ya? Gemini. Yang buatan Microsoft ada Bing juga. Nah, teman saya nih ya, dia mencari duitnya teman saya itu lewat AI, image menggunakan AI. Kalian lihat kartun muka orangnya. Nah, nanti kita diajarin caranya. Biasanya dia jualan kartunis orang menggunakan AI. Bahkan dia bikin jual foto-foto AI ke marketplace atau ke creative market. Itu sudah menghasilkan, kemarin tuh dia liatin, dengerin dulu ya, dia udah dapat 48 dolar. Kalau 48 dolar berapa kalau dirupiahkan? 48 dolar dirupiahkan saudara. Jadi sebenarnya peluang untuk mencari duit itu pebalatak, tinggal kitanya belajar siap mental dengan proses ya. Oke lah, kalau kerja kasar mah kalian bisa mampu hanya ngaduk, nembok, ke kebon, kasualan, ku fisiknya. Satungtung kalian sehat, ya. Satungtung kalian sehat, satungtung kalian usia ngorak ini. Tapi sampai kapan kalian erek kerja kasar? Harus dipikirkan. Kedua, kalau AI berkembang, kayak mungkin ngangkut batu, ngagali, mau mungkin AI. Nembok mau mungkin. Pasti dikerjakan ku orang-orang. Jadi nanti ada dua peluang tempat saya. Pekerja kasar, peluangnya gede, statis kayak gini ya. Terus peluang sebagai yang duduk di meja, dia comment prompt atau seorang pembisnis. Tiga ini. Nah, jadi kalian pilih yang mana? Mau pekerja kasar, mau yang di meja terus nguliknya, atau pembisnis. Nah, ini tinggal kalian update nih, bisnisnya non mau hidroponik, mau macam-macam, yang penting kalian ulik sampai kalian bisa. Ini peluang tiga ini. Itu. Kedepannya 10 tahun kedepannya, kelihatannya nanti kita akan sikut-sikutan satu sumber daya alam, cai, mulai beak, ya. Contohnya di dianya, jadi perumahan kan, jadwalan orang aslinya bakal nggak geser. Oke, perumahan di atas ke bawah perumahan. Jadi yang dulu terkenal sebagai kebun kembang bakal lambat laun bakal tidak ada. Nah, ini PR kalian nih yang meneruskan warisan orang tua sebagai kebun kembang atau berkebun. Kumaha carana kurang mengelola urut pegawai kolot orang, tapi kita hasilnya lebih daripada orang tua orang. Contoh si Usman, udah ada kerjaan sapi memeras. Kumaha cara mengembangkan usaha kolot lebih berkembang? Bukan dijual deui, jadi ulah gawe sapi-sapina, tapi dikembangkan deui. Karena rata-rata yang saya lulusan Ajahra biasanya tuh dia tuh meneruskan, dia udah cari kerja kemana-mana nya, karena dia tidak meningkatkan skill harina ya ngurusin usaha kolot di kebun atau di bunga. Itu tersalah, tinggal kita ngembangkannya kolot kumaha ngembang supaya semakin gede gitu. Karena masa anak kolot sudah berubah masa sekarang. Kumaha carana gitu, cara jualnya kumaha. Dulu mah cara jualan tengkulot datang
kebon ini sabaraha kan gitu. Contoh kamu Dava naon kambing kambing biasanya jualan kumaha Dava jualan biasa kumaha Ya dukeun. hah nah bala mah kan ke pasar nonton domba dijual atau ke tetangga atau orang datang. Kalau di kampung dulu mah kan gitu. Kalau di Cikalongnya biasanya teh datang nyamip datang entok bisa barang entok ya beli tapi jahat nah kan gitu teh nya tatangkalan can beres masih kene hejo dibeli kan rugi urang petani. Nah kumaha carana orang marketing kebun babeh urang supaya naik gitu. Karena menurut Presiden Jokowi 85% pekerjaan itu menghilang. Terus generasi Gen Z nya yang teh Gen Z nya 2000-an kebanyakan naonnya menurut data ya mah mudah-mudahan tidaknya cari kerja teh hese terus banyak faktor ABCD disebut generasi strawberry, generasi lembek, pundungan malah bukan. Orang nggak goreng Gen Z, tapi cek saya ya pribadi generasi Gen Z itu lebih luas wawasannya, berani ngedebat generasi Gen Z kelebihannya, berani debat, cemburu debat. So kurang karena ini kurikulum merdeka, kumumane gitu kan. Berdebat, berani speak up, ya, berani sudah melek teknologi secepatnya, informasi semakin cepat. Positifnya, tapi negatifnya ada. Hiji, pengennya instan. Kedua, tidak mau lewat proses. Iya mah cek batur ya, proses. Nah, sekarang kalian sebenarnya disebutnya generasi emas, tapi generasi cemas. Nah, cek generasi luhurna, cek generasi milenial, cek generasi X. Gitu. Padahal generasi X, generasi milenial tuh sebenarnya mereka memberi kontribusi yang negatif kepada generasi Gen Z. Sadar tidak sadar. Alam banyak usaha sebelumnya. Generasi X bomber mana nyalahkeun Gen Z. Bener tak? Sok nyalahkeun gitu kan. Nah, kalau saya berusaha berpikir objektifnya. Nah, karena saya guru TIK, di guru naon lah orang jadi ngaranna TIK ngantur bebas lah. Pokoknya mah saya sharing yang apa ada di pengalaman saya sharing ke kalian. Nah, kalian guru melek soal namanya AI. Nah, saya diajarin AI. Kemarin saya diajarin tentang bagaimana bikin di LinkedIn buat peluang kalian cari kerja, karena orang mencari kerja itu di situ. Ya, tinggal kalian nambah skill. Saatnya yang kedua dimulai.